Selamat siang, perkenalkan nama saya Andika. Saya mau tanya, untuk sistem peminjaman bukunya di sini baik baik fisik maupun e-book, apakah ada batasan-batasan waktu atau mungkin syarat dan ketentuannya itu bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Andika atau Adika? Ya, Andika. Adika. Oke, yang lain ada lagi pertanyaannya? Oke, silakan Ibu. Jadi grogi nih sama Ibu dosennya langsung ditanya. Saya hanya kepo. Jadi saya lihat tadi kan di sini ada D3 kulineri ya. Nah, bagaimana perpustakaan PIB ini bisa mengakomodir kebutuhan referensi untuk mahasiswa yang ada di D3 kulineri. Istimewanya di Bali ini kan begitu banyak menu yang kadang-kadang apa ya, orang-orang yang awam di luar Bali itu kadang-kadang nggak mengerti, hanya tahu namanya tapi tidak tahu bagaimana memasaknya, apa kondimennya seperti itu. Nah itu apakah disediakan juga di sini? Istimewanya karena di sini di Bali, jadi apakah ada koleksi khusus mengenai masakan Bali? Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa maaf? Astrid. Ibu Astrid. Ya. Ada lagi dari oh ya, silakan. Iya, izin. Om Siswastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Prakoso, Bu. Sama kita sama-sama kepala UPT. Ini setelah nanti mungkin bisa komunikasi lebih lanjut ya, mungkin barangkali nanti bisa MOU ada kerjasama di bidang apa. Tapi saya sangat curious, sangat tertarik dengan Bali ini. Jadi globalitas ternyata tidak memutus lokalitas di Bali ini. Nah, apakah nanti ke depan kira-kira UPT Perpustakaan Internasional Politeknik Internasional PIB ya. PIB. Ya semoga bisa seperti IPB nanti. Iya. Amin ya. Ya, apakah kira-kira nanti menyiapkan entah strategi atau apa gitu. Kalau kita lihat Jawa ya Bu ya, di Jawa itu banyak sekali lokalitas gitu yang terputus karena ada globalitas atau modernitas di sana. Jadi banyak, misalkan kalau kemarin itu saya tanya pada salah satu kabit ya terkait aksara Bali kan ya, seberapa persen kira-kira aksara Bali ini Pak, anak-anak muda berapa persen yang sudah tidak mengenal aksara Bali? Katanya kurang lebih 20%. Kalau di Jawa hampir 90% anak-anak muda sudah tidak mengenal aksara Jawa. Nah, kalau ini menariknya di Politeknik Internasional Bali, saya kira nanti apakah punya gambaran ke depan atau strategi apa yang kira-kira supaya lokalitas itu tetap jalan. Kalau kita lihat yang menarik ini kan Bali ini sangat kental sekali adatnya dan itu menakjubkan dunia kan. Nah, saya itu terima kasih. Terima kasih. Wah, berat sekali ya pertanyaannya ya. Oke. Jadi mulai dari yang pertama dulu dari Pak Adika ya. Ya, terkait dengan aturan dari layanan sirkulasi. Itu yang ditanya saya. Jadi sama seperti perpustakaan pada umumnya, kami juga memiliki aturan layanan sirkulasi. Mungkin itu yang sedikit agamis tadi belum saya sampaikan. Jadi di mana di sini ada perbedaan dari sisi peminjaman, kayak aturan peminjaman untuk dosen dan mahasiswa. Jadi kalau dosen itu sendiri kami berikan 3 eksemplar itu dengan batas waktu 2 minggu, dan untuk mahasiswa itu kita kasih 2 eksemplar selama 1 minggu juga. Jadi itu dia perbedaannya untuk aturan layanan sirkulasi. Dan kami juga ada kenakan denda. Jadi sebenarnya untuk pemberian pengenaan denda ini sendiri itu hanya sebagai apa ya, bentuk kedisiplinan gitu ya, tidak ada maksud apa. Jadi untuk pengenaan denda sendiri, dan itu kita juga untuk seandainya mahasiswa tidak bisa datang secara langsung ke perpus, itu bisa langsung berkomunikasi dengan kami untuk melakukan perpanjangan. Jadi tidak ada alasan
mungkin terlambat atau seperti apa, dan kami juga rutin untuk berkomunikasi dengan pustaka. Jadi kalau misalnya sudah ada sinyal gitu atau kode-kode mau selesai meminjam, kita akan informasikan gitu. Jadi di sana mungkin dari sisi komunikasi kita biar masih tetap terjalin juga ya. Jadi untuk acara layanan sirkulasi seperti itu, 2 untuk mahasiswa, 3 untuk dosen eksemplar, 1 minggu dan 2 minggu. Dendanya 1.000 per buku per hari. Ya, oke. Baik, untuk berikutnya. Oke, untuk koleksi digitalnya sendiri, Ibu, karena di sini Ibu kami itu belum ada yang kami beli, apalagi dengan harga yang mahal. Jadi kami tidak untuk peminjamannya sendiri. Jadi kalian bisa lihat langsung Ibu kami dalam bentuk PDF, itu ada di stream kami. Jadi belum kami berikan password, jadi bisa diakses siapa saja. Seperti itu. Jadi nanti tinggal searching library.pib.ac.id. Jadi di sana tahu. Tapi nanti kalau rencananya kami akan ada membeli buku e-book, itu kemungkinan akan diprotek dengan menggunakan password. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaan dari Ibu terkait dengan koleksi yang berkaitan dengan D3 kulineri. Nah, di sini kebetulan dari 3 prodi yang ada di Politeknik Internasional Bali, koleksi yang paling banyak itu justru ada di seni kuliner. Dan cara kami untuk bisa tahu gitu ya, misalnya apa kira-kira buku yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang sedang dipelajari, itu biasanya kami tidak putus kontak dengan kaprodi-kaprodi, dan kami lihat juga dari kurikulum yang mereka miliki apa yang yang sesuai. Jadi di sini sistem katalognya, sistem pengadaannya adalah dari katalog-katalog penerbit yang kita dapat, itu kita akan sebar ke kaprodi-kaprodi, dan juga nanti decision maker-nya atau pengambilan keputusan terakhir itu ada di perpustakaan. Jadi nanti kita yang akan memilih dari sekian pilihan kaprodi itu yang mana yang paling kena. Itu juga karena kita yang lebih tahu budgetnya, seperti itu. Jadi terkait dengan apa yang nanti perkembangan untuk kulineri dan lain sebagainya, kita biasa sesuaikan dengan kaprodi. Jadi apa pilihan kaprodi, apa pilihan dosen, itu yang akan kita ikuti. Seperti itu. Dan nanti boleh dilihat dari koleksi 3 prodi, sekian banyak ada kulineri. Ya mungkin 1 rak lebih itu ada kulineri. Dan itu kebanyakan bukunya sebagian adalah berbahasa asing. Dan di dalam buku kulineri tidak hanya buku-buku resep, tapi juga ada teknik-teknik bagaimana misalnya memotong, bagaimana kira-kira teknik memasak, suhunya berapa, dan lain sebagainya. Itu ada di sana. Jadi tidak hanya sebatas resep, walaupun dominan itu resep. Kurang lebih Bu. Dan yang terakhir pertanyaannya, untuk lokalitas sendiri yang itu sebenarnya masih menjadi PR kami gitu ya di Perpustakaan Politeknik Internasional Bali. Karena memang kalau kita lihat di Politeknik Internasional Bali ini itu jangkauannya sudah modern, sudah digital ya, mungkin kaitannya dengan globalisasi. Nah, kaitannya nanti bagaimana dengan lokalitas di sini itu sebenarnya juga jadi PR kalau misalkan nantinya seperti lontar ya, seperti itu. Kalau nanti kebetulan Ibu Direktur kami juga memiliki atensi terhadap kebudayaan di Bali. Kebudayaan termasuk juga mungkin kalau ada naskah kuno dan lain sebagainya. Seandainya itu mungkin bisa nantinya ke depan dipersiapkan, itu nanti akan kami persiapkan. Tapi sampai saat ini kami masih belum ada. Cuma itu memang bagus dan bisa menjadi unik ya dari kampus lain. Kebetulan di beberapa kampus di Bali itu sudah ada yang punya seperti ya lokal khusus, lokal kekhasannya mereka. Kalau di sini mungkin masih umum. Kurang lebih nanti boleh bekerja sama nanti. Tapi itu tadi jadi naskah kuno atau kalau
Nusantara. Nah, kami juga sering mengakses ke sana. Dan kalau misalkan di Politeknik Internasional Bali ada, terus kami ingin bisa MOU, barangkali kami juga bisa menikmati gitu. Jadi supaya generasi muda kita ini tidak mengalami keterputusan ekonomi secara kolektif gitu ya. Jadi karena banyak anak muda yang hampir tuna terkait artefak peradaban leluhur kita. Terima kasih. Terus. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang ini masih menjadi apa ya? Itu seharusnya jangan dilupakan yang seperti itu. Tapi kalau untuk di Bali sendiri yang memiliki naskah kuno dan lain sebagainya, itu ada beberapa kampus, 1-2 kampus. Yang pertama di Udayana, itu mereka punya lontar naskah kuno sepertinya ada, tapi yang benar-benar pasti ada di Dinas Kebudayaan. Gitu. Kalau di sini mungkin nanti kedepannya bisa menjadi catatan bagi kami. Nanti mungkin saya dengan Ibu Direktur bisa berkoordinasi sekiranya bagaimana biar hal-hal yang berkaitan dengan lokal jeniusnya tidak hilang seperti itu. Karena kita terlalu jauh ke depan teknologi gitu. Jadi bagaimana biar semuanya modern, semuanya itu. Tapi itu memang menjadi remind buat kita di perpustakaan khususnya bagaimana biar naskah-naskah lontar, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan lokal itu tidak ditinggalkan, sehingga sivitas akademika atau yang dari luar juga bisa tetap menikmati apa yang menjadi informasi-informasi dulu. Apalagi kalau misalnya lontar, misalnya kayak pengobatan yang seperti itu sebenarnya sudah ada. Kalau kita lihat lontar-lontar dari pengobatan orang-orang zaman dulu itu sudah mempersiapkan semuanya di sana kalau bisa baca aksara Balinya seperti itu. Jadi boleh Bapak jadi catatan mungkin nanti. Terima kasih atas remindernya. Jadi nanti kebetulan Ibu Direktur kami juga punya atensi untuk ke sana. Jadi nanti mungkin ada tempat yang sekiranya bisa dipakai sebagai entah itu dalam bentuk digital atau dalam bentuk fisik, boleh sekali. Ada lagi mungkin adik-adik? Ya. Satu lagi, oke. Sebelum kita library tour. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan pertama dari saya, sekilas tadi saya lihat bahwa perpustakaan PIB itu sudah terakreditasi B sejak 2021. Nah, yang menjadi yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya tanyakan di sini, dengan saya melihat sekilas pemaparan Ibu tadi tentang perpustakaan PIB, harusnya akreditasinya itu tidak B tapi A, kalau bagi saya, kan gitu kan? Nah, oleh karena itu saya ingin tahu dari Ibu apa yang menjadi kendala kok sampai apa yang kurang gitu, kok hanya terakreditasi B kan gitu kan, sehingga mahasiswa ini juga punya gambaran bahwa oh ternyata memang walaupun perpustakaan sudah apa ya istilahnya baik, tapi ternyata masih itu gitu loh akreditasinya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman mahasiswa terutama yang semester 5 ini kan kita akan magang. Nah, apakah bisa kita melakukan penjajakan antara prodi dan perpustakaan PIB ya, supaya bisa membuka peluang gitu bagi teman-teman mahasiswa yang masih kebingungan tempat magang itu untuk bisa masuk ke sini. Nah, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak. Tapi karena sudah jam ya, jadi saya persingkat untuk jawabannya. Kenapa kira-kira perpustakaan PIB yang kelihatannya mungkin bisa dapat A, tapi akhirnya dapat B. Jadi sebenarnya untuk penilaian akreditasi di sini ada 6 instrumen.
6 komponen penilaian untuk akreditasi, entah itu jenis perpustakaan perguruan tinggi, sekolah, khusus, umum, dan lain sebagainya. Jadi ada 6 komponen, mulai dari koleksi, sarana prasarana, kegiatan di perpustakaan, jadi ada 6 hal. Dan di sini dari pihak Perpustakaan Nasional juga sebenarnya sudah menginformasikan nyaris A. Kenapa bisa mendapat B? Itu karena dari sisi pemanfaatan yang dilihat masih belum besar. Dan juga koleksinya itu masih ada di rentang B poinnya. Jadi ada dari 6 komponen itu yang punya bobot paling banyak dan bobot paling rendah. Termasuk kegiatan di perpustakaan itu sudah tinggi nilainya, sudah maksimal. Tapi dari sisi koleksi dan dari sisi SDM pemanfaatan kita masih sedikit. Saya juga sempat memberikan istilahnya mungkin apa ya, sedikit argumen gitu ya, pendapat mungkin atau mungkin masukan kepada pihak Perpustakaan Nasional. Jadi bagaimana kira-kira membuat sebuah standar yang berbeda untuk perpustakaan yang baru berdiri dengan perpustakaan yang sudah berdiri. Untuk perpustakaan yang masih jumlah usernya itu misalnya di bawah 200, sekarang kebetulan kita masih kemarin ada sekitar 80-an jumlahnya, ke 90-an. Segitu sivitas akademika kita jumlahnya, itu yang dilihat nilainya masih rendah. Nah, saya sudah sempat menginformasikan bagaimana kalau nantinya dari pihak Perpustakaan Nasional membuat komponen tersendiri. Jadi untuk perpustakaan baru yang usianya misalnya 10 tahun baru berdiri atau mungkin 5 tahun baru berdiri yang akan ikut akreditasi, dibuatkan komponen terpisah. Jadi jangan disamakan standarnya dengan yang sudah jauh begitu. Dan itu juga mereka menerima masukan itu dan mungkin kedepannya bisa menjadi pertimbangan. Tapi untuk penilaiannya sendiri yang masih kurang adalah itu, pemanfaatannya yang dilihat masih rendah. Padahal itu terjadi karena jumlah user kita yang memang sedikit. Gitu. Dan yang kedua, di sini tadi pertanyaannya terkait dengan magang ya. Oke. Untuk magangnya sendiri kami sangat terbuka untuk adik-adik nantinya yang mau PKL atau magang di Perpustakaan Politeknik Internasional Bali. Kebetulan kami tahun lalu sudah menerima mahasiswa dari Prodi D3 Perpustakaan Universitas Udayana untuk PKL di sini sebanyak 2 orang. Seperti itu. Jadi nanti adik-adik yang mau bergabung, mau ikut PKL nanti bisa bersurat. Tapi mungkin Ada mahasiswa kami dari tadi. oh siapa kalau boleh tahu? Dari mana tadi ya? Dari Tabanan. Oh dari Tabanan. Oh wow. Ternyata asli sini ya. Nanti boleh kalau misalnya mau magang kami terbuka. Jadi nanti bersurat aja. Nanti kami bisa urus prosesnya. Termasuk juga kalau untuk MOU setelah ini jika dari pihak perpustakaan UKS atau dengan prodi sendiri mau melakukan kerjasama kami terbuka. Nanti bisa kami siapkan juga proses MOU-nya. Ada lagi kira-kira? Oke. Ya baik, kalau tidak ada saya akhiri, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.